Di dalam ilmu hadis, justifikasi ini dhaif, ini hasan li ghairihi, ini hasan li dzatihi, ini sahih li ghairihi, ini sahih li dzatihi, dan seterusnya, itu merupakan ijtihad para ulama memakai metode ilmu hadis. Ijtihad di sini itu sama seperti perspektif, bisa berbeda satu orang dengan yang lain. Nah, misalnya saja, ini orang bisa berbeda antara saya atau yang lainnya, boleh berbeda. Misalnya ada riwayat tentang hadis berbuka puasa. Di situ disebutkan Rasulullah itu ketika berbuka itu mengatakan Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, terbasahi tenggorokan, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis ini itu diriwayatkan di banyak kitab, yaitu Imam Abu Dawud meriwayatkan ini dalam kitab sunannya, Imam Nasai dalam kitab Sunan Al-Kubronya dan Amalul Yaum wal Lailah, Imam Al-Hakim meriwayatkannya dalam Al-Mustadrak, Al-Imam Daruqutni meriwayatkannya dalam sunannya, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam As-Sunan Al-Kubra dan As-Sunan As-Sughra, Imam Al-Baghawi meriwayatkan dalam kitab Sarhus Sunnah, Imam Tabrani meriwayatkannya dalam Mu'jam Kabir, Imam Al-Jurjani juga meriwayatkannya dalam kitab Tartibul Amali, Imam Ibnu Sunni juga meriwayatkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, dan Imam Al-Bazzar meriwayatkannya dalam Musnadnya. Nah, semua riwayat ini, semua dari kitab ini itu bersanad. Nah, sanadnya itu bermuara pada Husain ibn Waqid, mendapatkan hadisnya dari gurunya namanya Marwan ibn Salim al-Muqaffa, dari gurunya yang namanya Abdullah bin Umar, sahabat. Nah, ini hadis dihukumi gharib, sebagaimana Al-Mizzi katakan di dalam kitab Tahzibul Kamal. Al-Mizzi menukil riwayat dari Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Yahya ibn Mandah, atau biasa disebut dengan Imam Ibnu Mandah, yang wafat tahun 395 Hijriah. Apa kata Al-Hafidh Abu Abdillah, maksudnya Imam Ibnu Mandah ini? Hada hadithun gharib lam naktubhu illa min hadithil Husain ibn Waqid. Jadi ini adalah hadis yang gharib, satu-satunya, langka. Lam naktubhu, kami enggak meriwayatkan atau menuliskan hadis ini kecuali dari jalur Husain ibn Waqid, dari gurunya Marwan ibn Salim al-Muqaffa, dari gurunya yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, yang jadi persoalan adalah diantaranya ini, nanti singkat saja, adalah misalnya Marwan ibn Salim al-Muqaffa. Beliau ini susah didapetin biografinya, sepak terjangnya bagaimana, track recordnya bagaimana, itu susah. Padahal Marwan ibn Salim al-Muqaffa ini itu muridnya Abdullah ibnu Umar. Nah, Abdullah ibnu Umar itu salah seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, lebih dari 2.600-an hadis diriwayatkan, mempunyai lebih dari 300 murid. Nah, jumlah murid yang paling asbat, paling dekat dan paling lama mulazamahnya, paling lama dekat dengan Ibnu Umar adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' gak meriwayatkan hadis ini. Begitu juga ya murid-murid yang lain seperti Salim ibn Abi Ju', Salim ibn Abdullah, Adam bin Ali dan lain sebagainya, yang juga masuk rawi-rawi daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu nggak meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan cuman jalur ya Marwan ibn Salim al-Muqaffa, yang mana orang ini susah didapati siapa orang ini sebenarnya. Siapa gerangan? Siapa ini?
Nah, siapa nama-nama lengkapnya, nama aslinya, terus track recordnya, itu susah didapati. Sosok personalitasnya susah. Nah, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, jadi ini sekedar mengindikasikan saja, itu mengatakan, fa amma man tarahu ya'midu limithli Zuhri fi jalalatihi wa kasrati ashabil khuffadhil mutqinin li hadisihi wa hadisi ghairihi aw limithli Hisham ibn Urwah wa hadisuhuma 'inda ahli ilmi mabsutun mushtarak qad naqala ashabuhuma anhuma hadisahuma 'alal ittifaq minhum fi aksarih. Nah, jadi apabila misalnya ini singkatnya saja, Zuhri dan Hisham ibnu Urwah itu orang terkenal, hebat. Yang meriwayatkan dari beliau itu ya orang-orang hebat juga, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu bisa dicek dan recheck personal masing-masing muridnya itu. Nah, catatan dari Imam Muslim adalah misalnya saja fayarwi anhuma au an ahadihima al adat minal hadis mimma la ya'rifu ahadun min ashabihima. Masalahnya adalah di saat terdapat seseorang yang meriwayatkan dari Zuhri dan Hisham ini, atau salah satunya, sebuah riwayat yang tidak diketahui atau tidak dikenal oleh para murid-murid yang lain. Walaysa mimman qad syarakahum fis sahihi mimma indahum. Dan seorang rawi tersebut tidak termasuk kelompok orang yang terkenal meriwayatkan dari ya Zuhri dan Urwah ini. Bagaimana menurut Imam Muslim? Fa ghairu jaizin qabul hadisi hadza darbi minan nas. Maka riwayatnya ini tidak bisa diterima. Nah, kalau memakai kaedah ini, maka Marwan ibn Salim al-Muqaffa yang ngaku sebagai murid daripada Abdullah bin Umar, sementara biografi si Marwan ini tidak diketahui, di dalam cerita tentang murid-muridnya Abdullah ibn Umar yang terkenal juga, orang ini juga sangat tidak banyak diketahui track recordnya atau unik, langka gitu. Nah, ini patut diwaspadai ini. Ya. Nah, bahkan di dalam kitab yang lain, misalnya di kitabnya Taisir Dirasat Asanid, ya karya Syekh Amr Abdul Mun'im bin Salim, menyatakan famin aujuhis syududi awin nakarah. Dan di antara contoh yang menjadikan sebab, yang menjadikan indikasi sesuatu yang bermasalah dan amat sangat bermasalah adalah ayyarwiyar rawi hadisan an ahadil huffadil kibar la yusyariku fihi ahadun min ashabi hadal hafid minas siqat al asbatil masyhurin. Salah satu indikasi dari masalah di dalam sanad itu adalah ada seorang rawi ngaku mendapatkan hadis dari salah seorang ya al-huffadil kibar. Jadi orang-orang ahli hadis yang terkenal. Tetapi masalahnya dia doang yang meriwayatkan. Sementara murid-murid si hafid ini yang banyak tadi itu nggak pernah tahu riwayat ini. Dia infirad. Nah, ini berarti masalah ini bisa menjadi problem. Nah, berarti sosok Marwan bin Salim al-Muqaffa ini ya itu bisa menjadi titik untuk mendiskusikan hadis ini, bahwa hadis ini ada problem serius. Tapi itu di dalam Mustadrak Hakim masalahnya adalah Imam Al-Hakim itu mensahihkannya, menyatakan bahwa ini sahih. Iya betul. Tetapi menurut penelitian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahzibut Tahzib, Ibnu Hajar mengatakan za'amal hakimu fil mustadrak annal Bukhari ihtajja bihi fawahama wa la'allahu ishtabaha alaihi bi Marwan al-Asfar. Al-Hakim itu menduga tentang kitab Mustadrak yang meriwayatkan hadis ini, itu Al-Bukhari berhujah dengan si Marwan ini. Ya, dan dia keliru. Mungkin saja Al-Hakim ini tersamarkan ya antara Marwan bin Salim Al-Muqaffa dengan Marwan Al-Asfar. Nah, dia keliru ini. Nah, yang dihujahkan Al-Bukhari itu Al-Marwan Al-Asfar, bukan Marwan
bin Salim Al-Muqaffa. Jadi ini catatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, itu kalau berkenaan dengan itu Al-Hakim mensahihkannya. Nah, kemudian itu di dalam Sunan Ad-Daruqutni dinyatakan bahwa Imam Ad-Daruqutni menyatakan hadis ini hasan. Gimana ini? Nah, penghukuman Daruqutni bahwa sanadnya hasan itu perlu dicermati lagi, perlu diteliti. Ini ada kitab menarik karya Syekh Thariq Iwadullah. Judulnya Al-Irsyadat fi Taqwiyatil Ahadits Bisyawahid wal Mutaba'at. Beliau menceritakan ya bahwa ketika Imam Ad-Daruqutni mengatakan isnadu hasan, ini perlu dicermati lagi. Misalnya contoh, di situ banyak contoh dalam kitab ini. Saya ambil satu contoh saja. Misalnya ya di dalam Sunan Ad-Daruqutni ada hadis menerangkan tentang kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rasulullah itu setelah selesai membaca Al-Fatihah ya, Rasulullah itu mengangkat atau mengeraskan suaranya dan mengatakan amin. Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini hasan, isnadnya hasan. Nah, apa yang dimaksud isnadnya hasan ini? Nah, lalu kita lihat kitabnya Ad-Daruqutni yang lain. Misalnya kitabnya Al-Ilal Al-Waridah fil Ahaditsin Nabawiyah, karya Daruqutni juga. Nah, Daruqutni membahas hadis ini. Nah, ketika membahas hadis ini, Daruqutni menyebutkan banyak sekali perbedaan ya, diskusi, studi, sanad dan matan berkenaan dengan hadis ini. Nah, di akhirnya ya, kesimpulan dari Daruqutni mengatakan al-mahfud min qauli Zuhri mursalan. Justru yang menang itu bukan hadis marfu' yang dibilang hasan oleh Daruqutni, tetapi justru yang benar atau yang dikuatkan yang mahfud itu adalah riwayat dari Zuhri yang diriwayatkan secara mursal, yaitu Zuhri mengatakan idza ammanal imamu fa aminu. Ketika imam mengatakan amin kencang, maka fa aminu, para jamaah ngikutin amin. Nah, jadi ketika bilang isnad hasan ya, riwayat Daruqutni itu perlu studi lagi. Nah, di pemilik kitab ini Syekh Thariq Iwadullah menyatakan, nah ini perlu hati-hati menjadi catatan. Ketika Imam Ad-Daruqutni bilang isnadu hasan, itu perlu ada pengkajian lebih lanjut. Karena beberapa kasus ternyata Imam Ad-Daruqutni mempunyai makna yang berlainan. Bahkan ketika bilang isnad hasan itu maksudnya gharib, hadisnya langka. Nah, langka dan perlu ada catatan tersendiri. Nah, terus ada yang mengatakan lagi, tapi kan hadis tentang dhahabat doma'u itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dan Abu Dawud sukut, diam, gak memberi catatan. Iya, betul. Memang sukutnya ini ya sebagaimana Imam Abu Dawud mengatakan di dalam risalahnya ila ahli Mekah fi wasfi sunanihi. Jadi ketika sunannya itu banyak dipertanyakan, lalu Imam Abu Dawud menulis satu risalah kepada ahli Mekah yang mempertanyakan kitab sunannya. Nah, di situ apa kata Abu Dawud dalam sunannya? Wa ma kana fi kitabi min hadisin fihi wa hunna wa fi syadid faqad bayyantuhu wa minhu ma la yasih sanaduhu ma lam adhkur fihi syai'an fa huwa salih wa ba'duha asah min ba'd. Apa yang terdapat dalam kitab hadis ini ya, misalnya aku tidak memberi penjelasan, maka hadis ini saleh. Kalau nggak beri penjelasan, tapi kalau ada masalah, ya aku pasti akan jelaskan di sini, pasti akan ada bayan. Nah, yang dimaksud kata saleh ini apa? Padahal di zamannya Abu Dawud itu ya penghukuman hadis itu cuma dua, sahih sama dhaif. Sahih sama dhaif. Ada dua pilihan, hitam dan putih. Udah. Sementara di riwayat berikutnya itu sahih itu udah kebagi lagi, lidatihi li ghairihi ada hasan, lidatihi li ghairihi ada dhaif. Dhaif dibagi yang syadid dan yang khafif dan seterusnya. Bagaimana ini? Nah, ini ada pemaknaan makna soleh
dari sukutnya Abu Dawud. Nah, di antaranya adalah ya makna yang dijelaskan oleh Imam Al-Qadhi Iyad yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya An-Nukat ala Kitab Ibni Solah, Muqaddimah Ibni Solah. Yaitu apa dikatakan di situ bahwa ya ketika Abu Dawud bilang soleh itu adalah perkataan yang umum, yang mencakup makna banyak. Apa itu makna banyak? Bisa jadi hadis itu sahih, bisa jadi hadis itu hasan lidatihi, bisa jadi hasan lighoirihi, bisa jadi hadis itu doif lemah, tetapi kedoifannya itu belum disepakati para ulama. Nah, kita tahu Imam Abu Dawud itu kan muridnya Imam Ahmad bin Hambal, di mana Imam Ahmad bin Hambal punya metode hadis doif itu didahulukan daripada pendapat seseorang. Maka bisa jadi kata soleh dalam pengertian ini ada soleh lil ihtijaz, soleh untuk berargumen daripada pendapat orang mendengar hadis doif. Nah, itu manhajnya Imam Ahmad bin Hambal. Bisa jadi yang dimaksud soleh itu ini. Jadi artinya kata soleh yang dimaksud dalam risalah Abu Dawud ini dalam sunannya perlu mendapatkan kajian. Masuk kategori yang mana? Bisa jadi doif dan seterusnya. Ya, memang di dalam ulama kontemporer hadis ini dibahas oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dikatakan ini sahih, satu lagi mengatakan ini hasan. Tapi tidak hanya Syekh Albani juga, Syekh Utsaimin malah mengatakan hadis ini doif. Jelas itu. Nah, itu juga sealiran, selevel, sekelas itu sama Albani. Bahkan Syekh Muqbil Ibn Hadi menyatakan la yasbut. Hadis ini itu la yasbut. Nah, apapun itu, ala kulli hal namanya doa adalah baik. Dan doa setelah berbuka, doa apa saja boleh. Karena doa setelah berbuka itu berkah.